Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 20 Desember 2021. Dan saya masih akan melanjutkan tema besar kita, yaitu tentang seri Ketuhanan Yesus. Kali ini saya akan membahas ketuhanan Yesus Kristus atas diri kita dan atas jemaatnya. Mari kita mulai dengan berdoa memohon pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau masih berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, berikanlah kami ketajaman pikiran untuk memahami firman Tuhan, dan kami juga boleh melihat keindahannya, kaitannya dengan kehidupan kami. Sebab firman-Mu ketika Engkau berikan kepada para rasul-Mu untuk dituliskan, itu adalah ditujukan kepada semua umat-Mu di sepanjang masa, di segala tempat. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai jemaat, ada satu prinsip yang diajarkan Rasul Paulus yang bila kita perhatikan sangat menekankan prinsip ketuhanan Yesus Kristus. Apakah prinsip itu? Kita tahu bahwa antar gereja lokal, antara sinode yang satu dengan sinode yang lain misalnya, atau denominasi yang satu dengan denominasi yang lain, ada perbedaan-perbedaan doktrinal, misalnya mengenai bahasa roh, mengenai kepemimpinan gereja, apakah dengan penatua atau kongregasional, ya, kalau saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi bahkan sampai hari ini. Bahkan di dalam suatu gereja lokal sekalipun, kita akan mendapati perbedaan-perbedaan pendapat antara seorang jemaat, seorang anak Tuhan dengan sesamanya atau orang lain. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sebetulnya lumrah karena masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan di saat pemahaman kita sama sekalipun mengenai hal-hal doktrinal, kita bisa berbeda pendapat dalam hal prioritas. Jadi tidak selalu mudah untuk mempertahankan atau memelihara kesatuan dan kerukunan antar jemaat, antar individu sebagai umat Tuhan. Menjaga kekompakan bahkan di dalam lingkungan keluarga Allah atau jemaat Tuhan. Inilah faktanya ya saudara-saudara. Dan disinilah prinsip ketuhanan Yesus itu memerankan posisi yang sangat penting. Bahkan saya katakan bahwa inilah satu-satunya prinsip yang harus ada untuk mempertahankan kelanggengan suatu jemaat. Apa prinsip itu? Prinsipnya adalah karena Yesus adalah Tuhan atas diri kita dan juga Tuhan atas sesama saudara-saudari seiman kita, jemaatnya, maka baiklah kita jangan melakukan sesuatu yang bisa menciderai keyakinan atau iman saudara kita. Atau dengan kata lain, janganlah kita memaksakan pendapat kita kepada mereka. Dari sini kita perlu menarik garis batas yang jelas. Apa yang saya maksud? Kita bisa menoleransi pendapat-pendapat saudara-saudara kita seiman yang berbeda satu dengan yang lain, selama orang itu, perbedaan itu adalah memang memegang prinsipnya atau pendapatnya karena ia meninggikan Yesus Kristus. Dia meyakini apa yang dia yakini karena imannya kepada Yesus Kristus, demi Tuhan Yesus. Bukan karena ingin meninggikan diri atau karena keyakinan yang sudah menodai Injil. Memang saudara-saudara tidak selalu mudah untuk menentukan garis batas ini. Ya, butuh pemikiran, perenungan yang mendalam, bahkan menguji pemikiran kita atau pemikiran saudara kita yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meski demikian, sesulit apapun, itulah prinsipnya. Paulus, dia mengecam siapapun yang mengajarkan doktrin yang menodai Injil.
Misalnya ada orang-orang Kristen Yahudi yang mengatakan bahwa orang Kristen harus disunat, barulah keselamatannya itu sempurna atau baru bisa benar-benar diselamatkan. Paulus mengecam bahkan mengutuk orang-orang yang mengajarkan ajaran itu karena sudah menodai Injil. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, iman kepada pengorbanan Yesus itu cukup untuk menuntaskan segala dosa kita. Ya, dan kekudusan adalah respon kita, hasilnya hidup dalam kekudusan. Tetapi untuk masalah-masalah yang medium, saya katakan medium, bukan masalah yang sepele, Paulus mengajarkan prinsip ketuhanan Yesus tersebut. Mari kita lihat dari salah satu teks yang paling gamblang menjabarkan prinsip ketuhanan Yesus ini dalam berjemaat, yaitu di dalam Roma pasal 14. Saya akan bacakan ayat 1 hingga 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, saya jelaskan lebih dahulu. Terjemahan ini ya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maksud Paulus bukan berarti kita benar-benar diam, tidak mempermasalahkan ya perbedaan pendapat itu. Tentu perlu akan adanya diskusi tanpa perlu mempertahankan ego kita masing-masing ya. Bukan tanpa diskusi, bukan tanpa perlu memberikan pendapat kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan tampilkan akan menolong kita memahami maksud dan konteks perkataan Rasul Paulus ini. Demikian, orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Jadi ini yang Paulus maksudkan. Perhatikan bahwa Paulus sendiri sebenarnya sudah membuat perbedaan antara contohnya dirinya dengan mereka yang punya pendapat yang berbeda itu. Ya, berbeda pendapat dengan Paulus. Ia menyebut mereka yang adalah saudara seiman sebagai orang yang lemah imannya. Sekali lagi, bukan berarti kita membiarkan saja mereka dalam kondisi iman yang lemah tersebut. Melainkan supaya kita jangan cepat-cepat, buru-buru hendak mengubah pendapat mereka, sehingga malah mencabut akar iman saudara kita. Melainkan kita harus menolongnya untuk bertumbuh. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kembali menolong kita mengerti apa yang Paulus maksudkan adalah jangan kita bertengkar dengan mereka karena pendirian mereka tersebut. Lalu ia memberikan contoh kasus yang memang saat itu terjadi di ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya, jadi Paulus mengatakan orang-orang ini lemah imannya, hanya makan sayur-sayuran saja. Paulus memiliki pemahaman yang akurat tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang mengenai makanan. Dan ia sudah menyebut orang-orang yang pada waktu itu hanya memilih makan sayur-sayuran saja sebagai orang yang sebetulnya lemah imannya. Lalu ayat 3, siapa yang makan, yaitu yang makan selain sayuran, makan daging ya, janganlah menghina orang yang tidak makan. Ini satu godaan yang besar bagi orang yang lebih tahu biasanya untuk mencemooh, mengkritik, atau bahkan menghina mereka yang berbeda. Dan siapa yang tidak makan, sebaliknya, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi, kedua belah pihak diharapkan punya prioritas, yaitu jangan menghakimi. Allah menerima mereka, orang tersebut. Prinsipnya adalah Allah sudah menerima saudara kita itu karena orang itu adalah orang percaya, orang beriman. Dia adalah saudara, bukan bidat atau musuh. Ya, seseorang baru dikatakan bidat kalau dia mengajarkan doktrin atau memegang keyakinan yang sudah menodai Injil tersebut. Lalu ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain?
Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, kita melihat di sinilah prinsip ketuhanan Yesus ini menjadi pedoman. Dia adalah saudara yang lemah iman, yang tidak sependapat dengan kita, yang mengira ia tidak boleh makan makanan lain selain sayur-sayuran saja. Tetapi mereka ini adalah hamba Kristus Yesus sama seperti kita. Dan bukanlah tugas kita untuk menghakiminya. Yang Paulus maksudkan di sini sebetulnya bukan sekedar menilai, ya, memberi koreksi, oh pendapatnya benar atau salah, alkitabiah atau tidak alkitabiah. Melainkan dalam hal menyatakan orang ini saudara seiman atau sudah menjadi bidat. Jadi ini bukan soal menilai biasa saja, tetapi sampai menentukan apakah orang ini anggota kerajaan Allah atau bukan. Nah, disinilah Paulus memperingatkan, dia itu hamba orang lain, bukan hamba kamu. Hamba orang lain yang Paulus maksud adalah, orang itu adalah hamba Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan hamba engkau. Emangnya kamu siapa mengutuki hamba Tuhan Yesus? Yesus Tuhannya, dia berkuasa menjaga orang itu, domba-dombanya, untuk terus berdiri dalam iman. Alias Tuhan Yesuslah yang mempertahankan keselamatannya, bukan kita. Lalu Paulus melanjutkan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain, orang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi ini masalah yang berbeda, masalah hari. Ada yang bilang hari Minggu itu lebih penting daripada hari lain. Ada yang mengatakan hari Jumat Agung itu lebih penting dari hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama saja. Nah, di sini Paulus seperti mengajarkan subjektivisme, ya, seolah-olah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Oh, setiap orang lakukan menurut keyakinan masing-masing. Apakah demikian? Tentu sebetulnya tidak. Kita coba dengarkan lebih dahulu perkataan Paulus ini. Ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Nah, kita melihat prinsip ketuhanan Yesus, dia lakukan itu untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Jadi itu poin yang lebih penting. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi kembali kita melihat prinsipnya tadi, kalau orang itu berpendapat begini atau berpendapat begitu demi Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan, maka janganlah kita menjadi pengutuk. Orang yang mungkin pakai istilah saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita, itu kita janganlah mengkafir-kafirkan mereka. Seolah-olah mereka bukan anggota tubuh Kristus. Nah, ini yang Paulus maksudkan. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, kita melihat prinsip ketuhanan Yesus Kristus. Orang-orang yang melakukan semuanya itu dalam pendapatnya, pengertiannya tentang firman Tuhan, kalau dia lakukan itu demi Tuhan, kalau benar Yesus adalah Tuhannya, mungkin pendapatnya berbeda dengan kita. Mungkin terkesan lemah imannya bagi kita. Tetapi mengingat dia melakukan itu demi Tuhan, maka kita tidak berhak mengkafirkan dia. Dia adalah saudara kita juga. Yesus sudah mati untuknya. Dan oleh iman orang itu menerima Yesus, maka dia diselamatkan. Bukan karena perbuatannya, melainkan karena anugerah Allah. Apa yang dia lakukan adalah semata-mata demi menyenangkan hati Tuhan, demi mempertahankan kekudusan menurut pengertiannya.
Lalu prinsip ketuhanan Yesus ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, termasuk diri kita, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Jadi, janganlah kita menghakimi mereka sebelum waktunya. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaraku? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi, Paulus berkata, ayo kita fokus pada diri kita lebih dulu. Apakah kita sendiri konsisten pada keyakinan yang kita katakan kita pegang? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan kita? Jangan-jangan saudara kita yang kita anggap salah pengertiannya, atau kita bilang lemah imannya, jangan-jangan mereka justru lebih konsisten pada prinsip yang ia anut daripada diri kita. Paulus memperingatkan di ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, saya ulangi, kita akan memberi pertanggung jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah, bukan tentang orang lain. Jadi baiklah kita buka mata lebar-lebar terhadap hidup kita sendiri lebih dahulu. Jangan sampai kerikil di mata saudara kita sibuk untuk mengeluarkannya. Tetapi batu besar, mungkin batu sebesar gajah di mata kita anggap seperti kerikil, kita acuh, kita abai. Oleh sebab itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, kata Paulus. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Ya, ini ajaran Paulus. Lebih baik kamu punya pandangan seperti ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 13. Sekali lagi Paulus kemudian menyatakan ajaran yang benar, yang akurat soal makanan di ayat 14. Aku tahu dan yakin, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Maksudnya semua makanan itu sebetulnya bukan menajiskan diri kita, tetapi motivasi kita memakan atau mengkonsumsi segala sesuatu itu, apakah demi Tuhan atau tidak, itu yang menajiskan kita. Lalu saya lanjutkan, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Paulus memegang prinsip ini karena memang Tuhan Yesus mengajarkan, ya. Dan Paulus juga berkata di tempat lain, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Tetapi dalam hidup berjemaat, meskipun Paulus tahu yang benar, ia tidak mau membinasakan atau merusak iman saudaranya demi hal-hal yang sekunder, yang sebetulnya tidak merusak berita Injil. Ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, perhatikan, menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Kamu nggak betul-betul mengasihi dia, kamu nggak menghargai perasaan dia. Lalu dikatakan, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi maksud Paulus, kalau kita berpegang prinsip pelayanan kita seperti ini, Allah berkenan pada orang itu, saudara-saudara seiman, sesama manusia akan menghormati orang tersebut karena menghargai pendapat orang lain. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi Paulus mengajarkan bukan prinsip yang penting damai, yang penting tenang, yang penting tidak ada konflik. Bukan seperti itu. Paulus adalah orang yang berani menegur dengan keras tanpa tedeng aling-aling kalau memang ada sesuatu kesalahan yang fatal. Tetapi dia tidak ingin kita ribut pada hal-hal yang sebetulnya tidak esensial.
Melainkan dia ingin supaya kita memprioritaskan apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun iman. Prinsip saling membangun ini kembali Paulus jelaskan saat ia menasihati jemaat Korintus tentang karunia-karunia rohani. Karena di Korintus ada orang-orang yang mementingkan karunia-Nya demi kemegahan diri, bukan untuk membangun jemaat. Tapi kali ini di sini Paulus memberi kita contoh bagaimana seorang yang punya pengetahuan yang lebih baik, yang lebih akurat, yang lebih alkitabiah, tetapi tidak sombong, tidak mengkafir-kafirkan saudaranya yang lebih lemah imannya, tetapi bersabar, lebih mementingkan bagaimana supaya saudaranya itu bertumbuh dalam imannya. Dan moga-moga nanti pandangannya soal makanan bisa berubah. Tapi selama dia belum berubah, Paulus tidak membenci mereka, Paulus tidak mengutuki mereka, Paulus juga tidak pernah menghina mereka. Ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Kita bisa mengganti kata makanan ini dengan hal-hal lain, ya. Misalnya, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena pakaian, karena ada orang yang melukai perasaan saudara seiman, menegur soal berpakaian. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa kita bebas datang beribadah dengan pakaian sesuka hati kita. Tentu kita perlu menghormati Tuhan. Kita juga perlu memperhitungkan kehadiran saudara-saudara seiman kita, apakah mereka akan terganggu dengan pakaian kita. Tentu ini semua adalah hal yang baik yang harus kita pikirkan, yang harus kita beri masukan kalau ada yang melakukan sesuatu yang kurang sopan. Tetapi sekali lagi kita harus ekstra hati-hati. Kita juga bisa mengganti dengan kata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena mungkin musik, atau mungkin karena tidak sempurna pelayanannya. Ya, celakalah orang jika oleh ini atau itu orang lain tersandung. Ini karena ada orang yang menghina saudaranya yang memilih tidak makan. Sehingga orang itu mungkin menjadi sedih, kecewa, mungkin menjauh dari gereja atau persekutuan. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, ya, yang kuat disuruh mengalah, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Artinya, jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ini kalimat dulu saya bingung apa artinya, ya. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kok menganggap diri sesuatu yang baik, kok malah menghukum diri, apa maksudnya? Nah, artinya begini, saudara. Kalau saja orang Kristen itu tidak suka memaksakan pendapatnya pada saudara-saudaranya seiman, bukankah persekutuan antar jemaat itu akan menjadi jauh lebih mudah, tidak berat? Kalau kita masing-masing berusaha mendahulukan kepentingan orang lain, ya, tidak memaksakan kehendak kita, tentu tidak ada beban-beban sakit hati, tidak ada beban harus mengampuni, tidak ada beban harus minta maaf, dan lain sebagainya, yang seringkali menguras waktu, energi, dan terutama menguras perasaan. Perhatikan, saudara-saudara, di pasal berikutnya, Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi bukan menjadi people pleasure atau penyenang hati orang, bukannya menyenangkan hati Tuhan, bukan seperti itu, tetapi mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Wah, ini perkataan yang saya rasa kita tidak mudah untuk menerima. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan, hei, kamu yang kuat, menanggunglah yang lemah.
kita adalah satu perahu. Janganlah kita membocor perahu kita, lalu sama-sama kita tenggelam. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Saudara, kemarin Pendeta Yoel sudah mengingatkan kita kalau Yesus adalah guru dan Tuhan kita. Dan dia sudah membasuh kaki kita. Maka kita pun wajib saling membasuh kaki saudara kita. Artinya, mari kita saling melayani dengan kerendahan hati. Tibalah kita pada ayat terakhir yang akan saya bahas dari ketuhanan Yesus atas diri kita dan atas jemaat ini, yaitu kita mundur ke pasal 14 ayat 18. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, tadi saya katakan ayat 18, saya mohon maaf. Yang saya maksud adalah ayat 23, saya ulangi. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apa maksud perkataan ini? Ini sekilas bisa membuat kita bingung. Kok saya makan dihukum? Atau tidak makan saja supaya tidak dihukum? Apa sih maksud Paulus? Yang dia maksud ada di keterangan yang dia buat. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ini kembali pada prinsip ketuhanan Yesus atas diri kita. Mengapa Yesus tidak menghukum mereka yang hanya makan sayur? Padahal itu sebetulnya pemahaman yang lemah menurut Paulus. Karena mereka melakukan itu demi Yesus sebagai Tuhannya. Mereka dalam keterbatasan pengetahuan, dalam kelemahan mereka, mengira makan makanan lain selain sayuran adalah dosa. Dan mereka ingin menjaga kesucian diri mereka demi Yesus. Lalu ada orang lain tadi menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari lain. Mereka lakukan itu demi Kristus. Yesus tidak akan menghukum mereka karena hal itu. Tetapi Paulus berkata, kalau seseorang ragu, namun akhirnya tetap makan, ia berdosa karena ragu-ragu itu. Maksudnya begini, ada seseorang merasa kalau saya makan, saya berdosa. Tetapi karena enak, saya tetap makan. Nah, di sini mengapa dikatakan dia tanpa iman. Ia mengira salah kalau makan, yaitu imannya. Tetapi dia tetap makan. Jadi kesimpulannya, dia makan karena renyek, ya, karena nafsu. Bukan karena iman. Dan Paulus menyimpulkan, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Ini kembali berbicara tentang ketuhanan Yesus atas segala sesuatu dalam hidup kita. Dari perkataan Paulus ini menuntut kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat kita kurang nyaman. Apakah kita makan karena kita ingin hidup bagi Yesus? Atau kita makan hanya karena kita suka, demi menyenangkan nafsu kita? Atau demi apa saja selain bagi Yesus? Apakah kita bersyukur kepada Yesus Kristus saat kita makan, minum, istirahat, atau bekerja? Paulus berkata, adalah lebih baik punya pendapat yang mungkin keliru, tetapi konsisten, karena dia lakukan demi iman kepada Yesus, daripada punya pendapat yang benar, tetapi tidak konsisten, dan akhirnya menerobos semua yang kita katakan kita percaya. Kita terobos itu karena nafsu yang justru menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh beriman. Kita tidak sungguh-sungguh berpegang pada apa yang kita katakan kita percayai. Jadi saudara, prinsip ketuhanan Yesus atas diri kita dan atas jemaatnya akan mengubah paradigma kita dalam mengambil keputusan, dalam menerima perbedaan pendapat, dan yang terutama dalam bagaimana kita bertindak dalam hidup kita. Seperti kata Paulus di bagian lain dalam kitab suci kita, entahkah kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.
Kiranya Tuhan menolong kita dan jemaat agar kita sungguh-sungguh meninggikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.